siapa kuda hitamnya? Gini aja dah. Kalau kita bicara elektabilitas, kita belajar dari pengalaman 2004. Pak SBY itu maju mundur ketika pertama kali maju dan terpilih, itu angka elektabilitasnya 60% maju mundur. Ya menang, kalau periode keduanya nggak usah ditanya karena sudah incumbent. Lalu Pak Jokowi juga sama. Periode pertama 2014 itu maju ya di angka 60 juga. Maju mundur lah saya katakan. Jadi memang psikologi kemenangan itu ya di angka 60%. Tetapi bisa juga 50% ke atas. Kan gitu, 50% ke atas lah. Nah kalau kita bicara survei hari ini, maka kan angkanya masih tadi, kalau kata Bang Tiga ada beda-beda ya, 33, itu pun sudah maksimal ya. Ada di angka 25 dan lain sebagainya. Nah, lalu kalau kita bicara kuda hitam gitu ya, saya nggak tahu nih, apakah nanti misalkan ada capres yang mendapatkan persoalan hukum gitu ya, kita nggak tahu juga. Lalu ada cawapres juga mendapatkan persoalan hukum juga, ini menjadi persoalan. Karena politik kita ini kan mohon maaf ini ya, banyak variabelnya. Jadi bukan hanya soal suka tidak suka, bukan hanya soal dukungan partai, tetapi soal variabel lain, ada faktor X yang misalkan dia ada persoalan hukum dan lain sebagainya. Contoh misalkan dalam pilkada, ini contoh aja. Kita nggak tahu apakah nanti capres-capres tertentu itu punya persoalan hukum atau tidak. Saya katakan siapa kuda hitamnya? Saya tidak bisa mengatakan itu karena nanti ada misalkan begini tadi, dua hal yang saya katakan tadi, soal pembusukan itu, soal pencitraan dan pembusukan. Nah, pembusukan tadi yang saya katakan di awal itu terkonfirmasi oleh Bang Tito Maggun terkait dengan polarisasi. Yang politik kalau nggak membangun pencitraan ya pembusukan lawan. Nah inilah yang saya khawatirkan, kemarin saya ditanya teman-teman dia juga terkait dengan memilih posisi capres-cawapres yang punya gagasan dan pemikiran di tengah, gitu. Tidak ke kanan, tidak ke kiri, karena untuk menghindari polarisasi. Nah dalam konteks kita di dunia ketiga ini ya, hukum masih tetap akan menjadi alat politik. Banyak faktor lah yang konteks saya melihat kalau itu yang terjadi, makanya kita negara demokrasi kan juga praktek. Kalau kita demokrasi yang stabil, pertama rakyatnya harus sejahtera, yang kedua pendidikannya harus bagus, yang ketiga penegakan hukumnya harus bagus. Ini baru demokrasinya jalan. Makanya kita demokrasinya hanya maju mundur, nggak jalan-jalan. Tiga faktor ini juga nggak pernah hadir di tengah-tengah kita. Nah terkait dengan kuda hitam itu, ya sebenarnya yang gini ya, kalau Anies tidak punya persoalan hukum, saya katakan yang begitu ya, ini punya potensi untuk menjadi kuda hitam. Kalau begitu, kecuali kalau dia misalkan suatu saat dinaikkan kasus hukumnya, tahu apa, kita tidak tahu.